buat kalian semuanya yang masih ngeremehin yang namanya virus corona, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya akan menerangkan bagaimana bahayanya virus corona ini jika mengenai Anda. Ingat, virus ini tidak mengenal siapapun. Sekali lagi ingat, dan jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Di rumah saja, di rumah saja, di rumah saja. Ini tentang kisahku, hobiku, dan pekerjaanku. Semua tertaut di channel Burhan Family dan Bisnis. Ya, kembali lagi di channel Burhan Family dan Bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang bahayanya virus corona. Dan kita akan berkacamata pada dunia atau negara-negara tetangga yang sudah terkena dampak dari virus corona sampai dengan nanti pemakaman jenazah yang ada di Indonesia. Inilah liputan khusus corona yang sangat berbahaya dan mematikan dan juga tidak mengenal siapapun Anda. Simak video ini sampai selesai. Terima kasih. Kita harus berkaca sama negara lain. Pertama kita akan ke Cina, atau lebih tepatnya di Wuhan, Tiongkok, karena virus ini pertama kali tersebar di sana. Simak video yang berikut ini. Sementara itu, kota Wuhan di Tiongkok yang merupakan kota pertama yang menjadi awal mula menyebarnya virus corona menjelma menjadi seperti kota mati. Pemandangan warga kota Wuhan yang saat ini telah diisolasi oleh pemerintah Tiongkok seperti kota mati. Beberapa warga yang diduga terpapar virus corona tiba-tiba terjatuh di jalanan kota Wuhan. Ya, virus ini terjadi pertama kali yaitu di Cina, lebih tepatnya di Wuhan, Tiongkok. Dan banyak sekali seperti peristiwa tadi yang sudah saya gambarkan di video sebelumnya, bahwasanya banyak sekali korban-korban yang berjatuhan, dan di situ warga sekitar atau kerabat yang mengenal dia itu tidak diperbolehkan untuk menolong secara langsung. Karena apa? Karena virus ini sangat berbahaya dan langsung bisa menular di sekitar ataupun yang menolong dia. Jadi yang bisa menolong dia yaitu tim medis atau orang-orang yang sudah menggunakan APD atau alat perlengkapan diri. Dan di Cina ini warga yang terdapat virus corona ini lebih dari 81.000 orang. Bayangkan apabila ini terjadi di Indonesia. Jadi silakan atau tolong semua warga yang ada di Indonesia ini, kita jangan dablek-dablek, kita ikuti instruktur dari pemerintah bahwasanya kita itu harus di rumah saja biar selalu aman, seperti itu. Oke. Dan di warga Cina ini lebih dari 30 orang, 3.000 orang itu meninggal. Bayangkan apabila ini terjadi kepada kita atau kerabat kita. Bayangkan itu. Makanya di rumah saja. Akan ke Italia karena di sini korban yang sangat banyak sekali terjadi di Italia. Simak liputannya. Dengan itu, media Italia mengatakan bahwa rumah sakit itu menangani sejumlah besar kasus COVID-19 yang mendesak dan banyak pasien dikatakan memiliki masalah pernapasan yang serius. Rekaman lain memperlihatkan polisi menyerbu supermarket di Palermo, Sisilia, setelah muncul laporan warga mencuri makanan bagi mereka sendiri. Dan selanjutnya ini korban yang terbanyak meninggal di dunia itu ada di Italia. Di Italia ini lebih dari 10.700 orang lebih itu meninggal dunia
sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Virus ini sudah memabah ke seluruh internasional. Bahwasanya ini Italia ini adalah negara yang paling hebat, yang paling terlengkap di dunia medis, dan sudah dikatakan dunia bahwasanya ini Italia ini mempunyai peralatan medis yang sangat terlengkap. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi sama Italia? Sampai 10.700 orang lebih itu meninggal di sana. Walaupun yang terdampak virus corona ini masih di bawah Cina, yaitu kalau di Cina 81.000 lebih, kalau di Italia itu 80.000 lebih, sedikit seperti itu. Tapi di Italia kenapa korbannya yang meninggal itu sangat banyak? Karena di sana itu juga ndablek bahwasanya di sana itu memikirkan atau berpikir bahwasanya tim medis di Italia ini sangat profesional dan mereka sangat meremehkan virus ini. Akibatnya terjadi di Italia, dan bayangkan seperti yang terjadi atau video yang tadi itu, sampai ambulan itu kewalahan untuk membawa mayat-mayat yang terkena virus corona yang meninggal ini. Akhirnya truk-truk seperti yang sudah diperlihatkan tadi, banyak sekali truk-truk yang berjalan mengambil mayat-mayat yang ada di Italia seperti itu. Akhirnya Italia lockdown, dan apa yang terjadi setelah lockdown? Banyak sekali keributan, bencana di sana oleh kerusuhan warga yang ada di Italia, seperti yang dijelaskan di video tadi, bahwa sana ada penjarahan di mal-mal atau supermarket. Mereka itu mengambil atau mencari bahan-bahan logistik untuk menghidupi kebutuhan mereka, seperti itu. Dan apabila ini terjadi di Indonesia sangat disayangkan sekali, karena Indonesia ini mempunyai budaya dan tradisi yang berbeda sama negara-negara tetangga. Jadi mungkin bahwasanya pemerintah ini sudah berpikir sangat keras sekali, jangan sampai lockdown di Indonesia. Semoga ini berhasil. Semoga teman-teman atau warga yang ada di Indonesia tidak nablek-nablek, tetap di rumah saja agar kita selamat sesuai apa yang diperintahkan oleh pemerintah Indonesia. Next, kita akan mengutip yang terjadi di India akibat lockdown. Apa yang terjadi di India? Cekidot. Next, kita ke India. Apa yang terjadi di India setelah lockdown? Di India setelah lockdown terjadi beberapa peristiwa yang sangat memilukan bagi warga yang ada di India. Bahwasanya orang-orang yang biasanya bekerja di sana, bekerja harian seperti itu, akhirnya dia memutuskan untuk beramai-ramai untuk pulang kampung. Dan akibatnya sangat banyak sekali terjadi kekacauan yang ada di India. Dan juga di kampung-kampung kecil seperti itu masih banyak warga-warga yang berlalu lalang. Akhirnya aparat memutuskan untuk mengambil sikap untuk mengerasi mereka, seperti yang saya perlihatkan di video tadi, cuplikan tadi, yaitu dipukulin seperti itu. Kasihan. Ini bukan tradisi di Indonesia, ini bukan budaya di Indonesia. Makanya mungkin insya Allah saya percaya sama Pak D. Jokowi, dia memilih tidak lockdown di Indonesia karena pertama emang harus kebutuhan logistik itu semua harus diratakan, semua harus diberi. Itu sangat sulit sekali karena mengingat kita mempunyai 250 juta warga lebih. Kita tidak mungkin bisa memberikan pasokan yang sangat luar biasa itu di
sisi lain kita baru negara berkembang seperti itu. Oke, jadi diingat-ingat bahwasanya kita itu harus selalu membantu pemerintah pusat. Kita harus selalu jaga diri di rumah saja. Kasihan seperti warga India dipukulin seperti itu dan dia kehilangan mata pencaharian, dia mencari kebutuhan logistik, akhirnya keluar tapi masih dipukulin. Itu kasihan banget. Dan selanjutnya kita akan ke Amerika, karena di sini yang terdampak virus corona ini, Amerika adalah warga yang kena virus corona terbanyak di dunia. Simak liputannya di Amerika. Kasus positif virus corona di Amerika Serikat melonjak drastis dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 140.000 warga Amerika Serikat telah terinfeksi virus corona atau COVID-19. Ya, next kita ke Amerika. Kalian tahu semuanya, Amerika itu siapa? Amerika itu adalah negara adikuasa yang punya intelektual yang sangat hebat daripada negara-negara yang lain. Dia banyak sekali orang-orang yang sangat hebat, profesional, dan sangat luar biasa itu muncul di Amerika. Tapi karena Amerika menyepelekan virus corona ini, apa yang terjadi di Amerika? Bayangkan, 140.000 lebih orang di sana itu mengidap virus corona warganya. Karena apa? Dia menyepelekan virus corona ini. Karena virus corona ini tidak mengenal siapa Anda, siapapun mereka. Aku kebal hukum, aku rakyat biasa, aku penguasa, aku orang hebat, aku orang kaya. Nah, di virus ini tidak mengenal. Akhirnya Amerika terkena dampak virus corona, warganya itu sampai mencapai 140.000 lebih. Dan ini bayangkan, ini adalah negara yang paling tinggi tingkat coronanya, yaitu 140.000 lebih orang terkena virus corona. Walaupun yang paling banyak yang meninggal itu di Italia, lebih dari 10.700 orang, tapi di Amerika warganya yang terdampak itu paling tertinggi di dunia, yaitu 140.000 lebih. Ini bisa kita bayangkan, apabila ini terjadi di Indonesia, ini kita akan menjadi yang pertama krisis moneter, kerusuhan di mana-mana. Dan apa yang terjadi? Lebih dari tahun 98 itu akan kita ulang kembali, lebih parah lagi. Jadi ayolah kita sama-sama sadar diri, warga yang ada di Indonesia, kita mengikuti instruktur dari pemerintah kita bahwasanya kita di rumah saja, oke? Di rumah saja. Yang paling menyedihkan ini adalah prosesi atau proses pemakaman jenazah yang terkena dampak virus corona. Sangat menyedihkan sekali apabila ini terjadi pada Anda ataupun keluarga Anda. Simak liputan yang berikut ini. Ada juga masalah yang berkaitan dengan persyaratan agama. Kementerian Agama juga sudah membuat pedoman pengurusan jenazah sampai ke liang lahat. Meski dibungkus plastik atau peti kayu, pengurusan jenazah ini tetap sesuai syariat. Ya, selanjutnya kita ke prosesi pemakaman jenazah korban COVID-19 seperti yang sudah kita cuplikan di video sebelumnya. Sangat menyayat hati, sangat memprihatinkan bagi kami. Bahwasanya kenapa yang harus atau diperbolehkan mendekati
jenazah ini adalah mereka tim medis ataupun tim khusus yang sudah menggunakan APD atau alat perlindungan diri, dan juga keluarga, warga, kerabat ataupun yang kenal dekat sama mereka tidak diperbolehkan atau diizinkan untuk mendekati jenazah tersebut. Bayangkan apabila ini terjadi kepada keluarga kita, kerabat kita, atau orang yang kita cintai, tapi kita tidak boleh melayatinya atau menjenguk dia dalam arti penghormatan terakhir, melihat dia seperti itu. Jadi ayo mari kita bersama-sama membantu pemerintah kita untuk memerangi COVID-19 ini dengan cara di rumah saja. Dan berikut ini adalah curhatan kami setelah dunia ini terkena wabah virus corona, apa yang terjadi pada kami atau rakyat kecil ini. Check it out. Inilah curhatan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Kerajinan Tiga Putra Sukoharjo, dan sebelah kanan saya ada Mas Rohman Titisan, sebelah kiri saya ada Mas Freddy Simatupang, dan saya temannya mereka. Ya, ini di tengah-tengah gejolak virus corona yang sangat memprihatinkan, sangat berbahaya bagi kesehatan ataupun juga bumi kita di Indonesia, dan juga ini sudah mewabah ke internasional seperti itu. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi virus-virus yang mewabah ke daerah-daerah, makanya kami bertiga juga mengucapkan turut prihatin sekali atas peristiwa yang terjadi di Indonesia. Dan kita pikir-pikir ada di Cina itu mencapai 81.000 jiwa yang intinya kena serangan atau virus corona seperti itu. Dan alhamdulillah Cina bisa melewati masa-masa kritisnya dan lenyap seketika, virus itu hilang di dataran Cina. Dan ini dampaknya kepada kaum-kaum seperti kami ini. Saya itu mempunyai 2 orang anak seperti ini. Ini anak yang besar saya dan anak yang kecil saya ini. Ini setelah lahir selang 55 hari ibunya tidak ada, jadi saya single parent. Di sini saya sangat terpukul sekali dengan adanya corona ini. Semoga wabah corona di Indonesia cepat berakhir, virus-virus cepat minggat. Karena apa? Karena ini akan menjadi krisis moneter bagi kami. Kami harus membiayai anak-anak saya, memberikan susu, memberikan makan bagi mereka, dan juga nanti juga kita akan menggaji atau mengasih imbalan, intinya kerja di sini teman-teman seperti itu. Bayangkan kalau sampai ini terus terjadi, itu akan sangat berbahaya. Nah, jadi tolong buat para yang merantau di suatu daerah, tolong jangan kembali dulu, tetap stay di rumah, dan kita juga berkarya atau tetap stay selalu di rumah, karena kita mengingat sangat bahaya sekali ya, sangat bahaya sekali. Jadi intinya seperti ini, intinya siapapun kamu meninggal karena corona ini, keluarganya juga meninggal. Tapi ingat keluarga Anda di rumah, ingat anak-anak, ingat tetangga, keluarga. Kalau Anda sampai pulang membawa corona, semua akan ikut tercampur dan terdampak corona, dan korbannya kami semua. Jadi tolong dipikir. Produk metik sedikit, jadi intinya terima kasih kawan-kawan selalu setia buat saya. Dan ini juga bahan-bahan pokok semuanya jadi mahal. Gula sekarang jadi berapa mas? 20.000. Bayangkan kemarin berapa mas? Kemarin 12.000. Kemarin 12.000. Gula ini dampak corona ini sangat berbahaya sekali. Kita juga harus mencari bahan-bahan pokok seperti itu, dan tingkatnya lebih mahal, jadi beberapa kali lipat, dan kita juga nggak bisa bekerja. Ini omset kita turun drastis, hampir 100% turun drastis. Jadi aku sampai tidak bisa
Berarti kapan, Mas? Nggak ngerti aku. Ya, jadi tolong bagi warga yang ada di Indonesia dan seluruh internasional, ini wabah ini mencapai atau bukan hanya di Indonesia, dari seluruh internasional. Jadi tolong Anda tetap stay di rumah, safety, jaga kesehatan, jaga keluarga, tetangga, dan semua rekan-rekan. Dan saya tetap harus menghidupi keluarga kecil saya, masih pasien tetap harus seperti ini. Kita punya solusinya, yaitu seperti misalnya pertama itu harus jaga jarak, Mas. Harus jaga jarak dulu. Udah atur ini udah atur ini 1 meter. Jaga jarak ya, udah atur. Sini aku sini. Yang kedua, ini demi safety kita juga pakai pencuci tangan atau hand sanitizer. Apa jenisnya apa? Ya seperti ini biar bersih dimanapun berada. Ini ke bawah. Ini tolong diperlihatkan ke kamera seperti ini. Lah, kemudian nah, terus langkah yang kedua, siapapun yang kesini harus disemprot. Ya seperti ini, disemprot biar ramah. Mukanya kalau bisa sekalian semuanya seperti ini. Ya, biar sembuh, dan saya sendiri lah tak semprot biar penyakit ini segera hilang. Nah, semprot semua lah seperti ini. Yang ketiga, ini pakai masker biar ramah. Kalau nggak ada masker gini, larang Mas. Aku rasa muka. Tolong ingat, para perantau jangan mudik dulu. Kasihan keluarga kita, biar wabah ini segera berakhir dan bahan pokok segera normal lagi. Terus aku lupa sih. Nah, gajiku aku harus banyak. Aduh, lu masih tidak betul loh, Mas. Nunggu golongannya enggak. Itulah tadi video-video yang menceritakan tentang bahayanya virus corona dan juga curhatan kami setelah dampak virus corona ini menyebar ke seluruh dunia dan juga di negeri kita ini. Dan berikut ini akan kita kasih tip bagaimana cara menghindari virus corona ini walaupun cukup dengan di rumah saja. Yang penting di rumah saja dan lakukan hal-hal yang berikut ini. Simak liputan yang berikut ini. Tip menghindari COVID-19. Pertama, berjemur. Ya, yang trik pertama dengan cara berjemur. Kita berjemur sekitar jam 10 pagi. Seperti itu yang bagus, karena vitamin D itu yang sangat bagus di jam 10 pagi. Kita berjemur sekitar 15 menit sambil gerak-gerak tangan gini, olahraga, biar virus ini mati seperti itu. Oke, sekali lagi, biar virus ini mati ya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kalau Anda belum puas bisa DD atau berjemur seharian ya. Seperti itu. Cuci tangan. Ya, itulah tadi tip yang pertama, yaitu berjemur. Dan tip yang kedua yaitu mencuci tangan. Kalau orang-orang kota menggunakan hand sanitizer, kita cukup menggunakan sabun mandi aja, sudah tidak masalah. Yang penting kita bersih. Pakai sabun ini juga akan menghilangkan kuman-kuman yang kita pegang seperti itu. Istilahnya kita cuci tangan dulu seperti ini. Oke, cuci tangan biar bersih. Habis cuci tangan dikeringin dulu pakai anduk, jangan langsung diusap di mulut, itu karena berbahaya juga kalau ada virus corona. Jadi kita nggak perlu capek-capek harus membeli produk hand sanitizer seperti itu, karena produk tersebut akan semakin mahal dan banyak sekali pembuluhnya. Jadi juga kita nggak usah perlu muka melas lah, perlu dikasihani sama pemerintah biar dapat bantuan ke desa-desa seperti itu, nggak perlu. Karena apa? Nanti kalau ada bantuan yang datang seperti itu, terus kita berkerumun,
kita berdesel-deselan, untal-untalan atau untal-untalan seperti itu, malah jadinya nanti repot. Ada yang pengen terhindar dari penyakit, malah kecampur sama orang yang sudah sakit atau kena corona di tempat yang berkerumun itu. Jadi nanti malah kita mudian malah, ya toh. Jadi di rumah saja, tetap kita selalu mencuci tangan, selain itu berjemur. Masker. Dan tip yang ketiga yaitu menggunakan masker seperti ini. Ya, sekali lagi kita nggak perlu susah-susah membeli produk masker seperti ini karena makin langka dan makin mahal seperti itu ya. Tadi juga kita nggak usah perlu berdesak-desakan meminta bantuan ke pemerintah, akhirnya bantuannya turun seperti itu. Kita kayak tadi kita berkerumun, malah kita jadi sakit. Pengennya sembuh, pengennya terhindar dari corona, malah kena. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi buat kalian semuanya di rumah saja. Dan buat yang susah mendapatkan kayak gini, kita kasih tip yang terbaik buat kalian semuanya yang mungkin ada di pedesaan. Wah, nggak usah malu-malu, kita menggunakan seperti ini cukup. Jadi kaos yang bersih tinggal tinggal seperti ini ya, kita ikat di mulut kita sama hidung. Nah, seperti ini aja, simple. Wis rasa repot-repot, rasa golek bantuan nanti desak-desakan malah untal-untalan dan untal-untalan sama teman ya. Nggak perlu repot-repot seperti itu. Ini aja bisa malah gaul, bisa juga menjadi ninja seperti ini ya. Nah, seperti ini toh, malah lebih tebal dari virus-virus karena semuanya tertutup seperti itu. Tapi ingat buat kalian warga semuanya, yuk mari kita bantu pemerintah buat di rumah saja dan ikuti tip-tip kita. Insya Allah kita terhindar dari mara bahaya yaitu virus corona, dan semoga virus ini dapat lenyap seketika di dunia ini. Amin. Biar kita kembali normal. Semprot atau sterilkan ruangan. Kita harus selalu semprot tempat-tempat atau diri kita biar kita juga kebal dari virus dan virus-virus sekitar kita hilang seketika seperti itu. Nanti lihat di Google, timbang Google caranya bikin itu gimana seperti itu. Jaga jarak. Yang terakhir kita harus selalu jaga jarak. Jaga jarak minimal itu 1 meter. Nah, minimal 1 meter. Nanti kalau misalkan Anda masih khawatir 1 meter ini kok sebelah saya ini kok batuk-batuk ya, kayaknya ini bahaya ini. Kita perlu agak menghindar lagi 1 meter, nanti mungkin agak jauh sedikit ya, 1 kilo lah biar aman seperti itu ya. Oke, kalau perlu kita beteng-betengi setiap 1 meter, dibeteng-betengin sampai tinggi kayak tembok di Cina itu, malah lebih aman seperti itu. Oke, itulah beberapa tip. Yang pertama tadi berjemur, kedua mencuci tangan, ketiga itu pakai masker, keempat semprot di ruangan Anda sekitar dan juga Anda, kelima kita minimal itu jaga jarak minimal 1 meter seperti itu. Semoga segera hilang virus corona yang ada di Indonesia ini. Terima kasih, sukses buat warga Indonesia dalam memerangi virus corona ini. Makanya yuk mari kita bersama-sama di rumah saja. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk sumber kita, Kompas TV, Metro TV, Tribun News, Tribun Timur, India TV, Sekuak Bok Properti, Kerajinan Tika Putra Sukoharjo, sumber lainnya dan pihak yang terlibat. So, di rumah saja.